Kita akan belajar soal kata kepemilikan. Milik siapa? Itu penting sekali, kepemilikan. Saya mau sebut begini, walaupun tidak semua kita punya mobil yang bisa naik mobil, tapi kita pasti tahu. Suatu hari misalnya kita jalan di Timika, terus ada mobil Mercedes yang tipe baru. Itu bisa berapa miliar harganya itu. Oke? Nah, ternyata mobil itu kotor sekali. Sudahlah, pokoknya kotor betul. Mungkin entah dari pedalaman atau dari mana. Ya. Nah, apa yang muncul pertama kali di pikiran kita semua? Oh, kita lihat mobil mewah seperti itu tapi kotor betul. Nah, itu siapa yang punya? Kenapa kita mikir itu punya siapa? Ayo, itu pasti. Rumah juga. Kalau kita lihat rumah mewah, tapi rumputnya panjang-panjang, kok kotor sekali. Kita pasti mikir ini punyanya siapa? Nah, konsep ini yang kita harus pelajari dalam hidup. Coba kejar lagi jawaban saudara tadi. Mengapa orang pasti mikir ini punya siapa? Mengapa orang mikir soal kepemilikan? Ayo cepat. Kenapa nggak dijaga? Kenapa nggak dijaga? Ayo, kan mikir apa? Sayang. Ah, ini lebih jelek kalau sayang. Kenapa gak kasih aku? Itu maksudnya. Ayo, betul gak? Coba kasih aku. Wow, aku rawat baik-baik itu. Oke. Nah, ini yang kita harus tahu. Yang kedua, apa bedanya beli barang yang bermerek dengan barang yang tidak bermerek? Kualitas. Naik lagi. Setelah kualitas, ada satu lagi. Menentukan apanya? Rasanya, harga diri, kepuasan. Betul. Harga diri nih kita mau bahas. Harga diri siapa? Si pemakai. Bukan. Pemilik perusahaan. Betul? Nah, lebih dari itu, ada satu lagi yang kita perlu tahu dalam bisnis. Maka itu, saudara beli handphone merek apa, buatan mana, itu yang menentukan satu hal. Makin mahal karena mereknya makin terkenal, itu harus ada apanya kok kita beli barang itu. Bukan. Bukan, label, fasilitas, bukan. Semua yang barang murah pun ada fasilitas bagus-bagus. Logo, bukan. Fungsi, awet, bukan. Model, bukan. Yang murah pun model bisa bagus kok. Ada satu. Garansi. Mengapa yang murah nggak ada garansi? Harga untuk garansi tidak ada. Bukan. Mengapa yang kualitasnya bagus ada garansi? Karena jaga nama tadi. Tidak mungkin barang bermerek itu murah, bukan sombong, tapi karena jaga nama. Jaga nama siapa? Pembuatnya, pabriknya. Saya nggak tahu berapa kali sudah dengar terakhir ini mobil Ford. Sebelumnya BMW, sebelum lagi itu Toyota tipe apa. Ternyata ketika sudah dipasarkan, ada kesalahan satu cukup sadang saja kecil, maka ditarik. Ada yang jutaan mobil ditarik dan diganti baru oleh perusahaannya. Wah, itu kan luar biasa, rugi berapa triliun kok dirupiahkan. Kenapa? Karena jaga nama. Nah, kalau saudara semua mengenal konsep ini, maka nggak akan ada rasa khawatir untuk hidup. Kenapa? Sekarang buka Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Maka itu selama saudara mengaku Kristen, mengaku anak Tuhan, mengaku pelayan Tuhan, tapi seringkali khawatir dalam hidup, berarti ada yang salah dalam hidup. Silakan dibaca Efesus 2 ayat yang ke-10. Ayo cepat. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus dan baik. Ya. Oke. Kita ini buatan siapa? Buatan surga, buatan Tuhan. Kalau kita tanya merek barang, mau beli barang, kita pasti tanya made in mana? Betul tidak? Kenapa kita tanya buatan mana? Ayo, kenapa kita harus tanya buatan mana? Ayo cepat. Jaminan kualitas. Iya, karena kalau tahu buatan mana, langsung. Misalnya, apa bedanya made in Japan dengan made in RRC? RRC kacang. Nah, beda bukan? Made in Germany dengan made in Indonesia, beda. Jauh, makanya itu. Nah, kalau kita sadar kita ini buatan papa kita, ngerti nggak dengan ilustrasi tadi itu? Kalau ada apa-apa terjadi dengan hidup kita, mobil tadi diam atau protes walaupun kotor, rumah baik tadi rusak, diam saja atau protes? Ayo, diam saja, karena yang malu pemiliknya.
Maka itu kita tanya, ini siapa yang punya? Ingat doa Bapa kami, kata pertama, kalimat kedua, dikuduskanlah namamu. Tahu nggak arti kata itu? Jadi kalau perusahaan-perusahaan terkenal saja bisa jaga namanya untuk nggak dicemarkan. Kalau rusak, kalau apa, tanggung jawab besar. Apalagi Bapa di surga. Betul? Dia pasti jaga kita, dia pasti jaga kita. Maka itu jangan pernah khawatir. Dunia saja, perusahaan-perusahaan saja bisa jaga namanya. Karena nggak mau dicemarkan. Apalagi Bapa di surga. Amin. Nah, maka itu tanyakan pada diri sendiri, apakah kita yakin bahwa kita ini milik siapa dan made in mana? Betul? Kalau kita sadar kita ini buatan surga, buatan Tuhan, terus dikatakan diciptakan. Apa kata lain diciptakan? Oke, ada kata lain lagi, dibuat, diproduksi, dibentuk. Semua perusahaan pasti punya molding nggak, punya cetakannya nggak? Nah, betul? Arti kata buatan Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Jadi cetakan kita itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita ini kayak siapa? Ya sudah, gitu loh. Jadi untuk apa saja dalam hidup ini jangan kita pernah merasa takut, merasa khawatir nanti masa depan bagaimana. Oh, Tuhan jaga luar biasa. Ngerti ya? Jadi untuk ke depan, untuk masa depan kita sampai umur berapapun Tuhan tetap tanggung kita semuanya. Amin. Kita masih ingat dalam kitab Yesaya pasal 44 katakan sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu dia ngapain kita? Dia menggendong kita. Bayangkan itu apa arti kata menggendong? Dan aku mau menanggung kamu. Itu luar biasa Papa kita. Nggak ada yang seperti dia. Jadi apa yang kita pelajari kesimpulannya hari ini? Memutuskan apa saja untuk hidup ini tidak boleh dengan dasar kekhawatiran. Katakan amin. Saya ulang lagi, memutuskan apa saja dalam hidup kita tidak boleh berdasarkan, aduh nanti aku bagaimana ya. Nggak boleh. Harus dengan konsep ini, aku ini milik Tuhan, buatan Tuhan, cetakannya adalah Tuhan Yesus. Itulah Tuhan kita. Maka kalau kita hidup seperti itu, ada yang mau tanya? Jadi percaya nggak takut hadapi masa depan? Betul. Hari esok terus atur. Sebelum kita lahir, coba baca Yohanes 19 ayat 30 berarti 30-nya. 19. Sudah ibu meminum anggur asal itu. Ya. Berkatalah ia, sudah selesai. Oke. Lalu ya. Kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ternyata kata-kata terakhir Tuhan Yesus di kayu salib itu luar biasa. Oke, saya tanya dulu, ya. Tadi pagi salah seorang guru di Nabire, ibunya meninggal di Surabaya. Nah, saya mau tanya begini, apa yang selalu ditanyakan orang kalau mendengar ada kabar orang meninggal bagi orang tua? Gak mungkin tanya, ninggalin duit nggak? Gak mungkin. Apa yang ditanyakan? Kapan meninggal? Bukan. Bukan sakit apa? Kapan meninggal? Apa? Umur. Bukan umur. Kayak nggak pernah ngadep orang mati aja nih ya. Apa? Bukan. Bukan sedekah, sedekah bukan. Oke lah, maklum masih anak-anak kecil semua. Kubur di mana? Bukan kubur di mana, bukan. Nah, itu hampir betul. Pesan apa terakhir? Oh ya. Enggak pernah. Nggak mungkin, nggak pernah. Nggak mungkin. Semua orang kalau dengar orang meninggal yang betul tanya pesan apa? Bukan, itu luar biasa. Betul? Nah, saya pakai ayat ini. Pesan terakhir Tuhan Yesus apa sebelum dia putus nyawa? Sudah selesai. Apa arti kata sudah selesai? Finish. Ya apa? Finish dia itu apa? Ayo yang betul. Semua beres. Iya. Bukan tugasnya. Nah, Semua beres. semua bukan kata itu bukan untuk Tuhan Yesus ternyata. Iya, semua beres maksudnya. Semua beres untuk kita. Untuk kita sudah selesai. Apanya? Dosanya bersih. Semua, bukan cuma dosa, semua untuk masa depan kita, untuk seluruh hidup kita, dari kita lahir sampai kita mati itu sudah selesai semuanya. Kok nggak amin yang lain? Itu betul hal yang luar biasa. Sempurna, iya sempurna untuk hidup kita. Jadi artinya masalah apapun yang kita hadapi sudah selesai sebelum kita lahir. Kan aneh. Jadi kan kita belum pernah punya masalah. Iya, jangan lagi punya masalah kamu aja belum lahir kok. Belum kerjakan sudah selesai. Iya, itulah hebatnya Tuhan. Ya itu yang dia kerjakan kok bisa bagaimana? Itu dia. Nggak punya. Kamu yang cari masalah sendiri.
Loh benar. Jadi sebetulnya kita tuh nggak pernah punya masalah. Kita yang cari masalah sendiri. Karena semua sudah selesai, ngapain pusing? Contoh kecil saja. Kalau kita dari Timika, mau ke Surabaya, mau ke Nabire, mau ke Jayapura, yang dipusingin bukan lewat mana ya? Apa buat jalan baru ya? Atau kita naik pesawat atau buat pesawat dulu ya? Kan goblok. Karena semua sudah selesai. Tinggal cari duit berangkat. Itu saya mau ngerampok. Jadi masalah. Sudah selesai semua. Apa saja. Jelas? Ada yang mau tanya sampai di sini? Jadi nggak pernah ada masalah dalam hidup. Hadapi masa depan? Ya udah. Tanyakan dulu sesuatu. Apa? Juga masalah pertengkaran, salah paham itu sudah selesai. Nggak usah diurus. Terima saja keadaan. Oke? Ya udah. Tuhan berkati semuanya. Kita akan belajar soal kata kepemilikan. Milik siapa? Itu penting sekali kepemilikan. Saya mau sebut begini. Walaupun tidak semua kita punya mobil, bisa naik mobil, tapi kita pasti tahu.